Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والبلاغ بالهدى والدعاء إلى الخير ابتغاء مرضاته ووجهه وثوابه تعالى. Alhamdulillah, tidak terasa kurang beberapa minggu lagi kita menghadapi Ramadan, yang mana Ramadan adalah bulan paling mulia dari 12 bulan. Bulan yang disebutkan sebagai bulan Quran, bulan puasa, bulan Lailatul Qadar, bulan dilipat gandakannya amal, bulan diikatnya setan-setan sehingga mengurangi kemaksiatan untuk manusia dan lain sebagainya. Sehingga di antara kewajiban kita adalah bersiap-siap untuk menghadapi Ramadan tersebut dengan niat-niat yang baik di dalam menyambutnya. Terkhusus di dalam kita mendalami, mempelajari tentang ibadah yang khusus di bulan tersebut, yaitu puasa. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddata ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa, ayyaman ma'dudat, itu hanya beberapa hari, 29 atau 30 hari kita berpuasa. Karena itulah sebelum seseorang itu menghadapi bulan Ramadan, maka wajib bagi dia untuk mempelajari tentang ilmu puasa. Karena tidak sah puasa seseorang kalau dia tidak mengetahui seluk-beluk tentang puasa itu. Minimal adalah tentang rukunnya, tentang syaratnya, ya, tentang hal-hal yang membatalkannya, dan lain sebagainya. Maka untuk kali ini kita mulai pembahasan ini dengan kapan mulai puasa itu. Jadi diwajibkan puasa Ramadan dengan sempurnanya Sya'ban 30 hari. Kalau sudah Sya'ban sempurna 30 hari, dipastikan besok 1 Ramadan, dipastikan. Karena bulan Hijriyah itu kalau enggak 29 30. Tidak ada 31, enggak ada 28 ya. Karena itulah kalau sudah Sya'ban sempurna 30 hari, maka dipastikan besoknya itu adalah Ramadan. Adapun yang kedua, wajib puasa Ramadan itu dengan melihat hilal. Kapan melihat hilal itu? Ketika malam 30 atau 29 sore. Tanggal 29 Sya'ban di sore harinya, atau dekat maghrib, atau di malamnya. Kalau sudah kelihatan hilal, maka yang melihat siapapun itu, mau dia orang adil ini yang nggak pernah dosa besar, sedikit amal buruknya
lebih dominan amal baiknya, kemudian menjaga martabatnya, ya, tidak berakhlak tercela. Nah, yang seperti ini namanya adil. Mau itu orang adil atau orang fasik, pendosa, yang penting kalau dia lihat hilal, untuk dia wajib berpuasa. Untuk dia wajib berpuasa, karena dia yang lihat. Nah, terus bagaimana orang yang nggak lihat? Orang yang nggak lihat, kalau dia orang fasik, nggak wajib ngikutin orang fasik. Orang fasik koar-koar, saya lihat hilal, nah nggak dipercaya. Artinya nggak wajib orang mempercayai dia. Tapi kalau dia orang yang fiqh, yang dipercaya, seorang ustadz, ya, maka dia ketika lihat hilal, wajib bagi orang yang mempercayai dia untuk ikut berpuasa. Wajib orang yang mempercayai dia ikut berpuasa. Nah, kalau seumpama ada seseorang adil, ya, dua orang adil, itu bersaksi di depan hakim. Hakim di sini adalah menteri agama. Bersumpah dia kalau dia lihat hilal, maka di sini wajib bagi seluruh negara untuk ngikutin dua orang adil ini yang sudah bersumpah di depan hakim tadi. Nah, ini patokan wajibnya daripada Ramadan. Dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, "Sumu li ru'yati." Berpuasalah kalian Ramadan dengan patokan ru'yah. Wa aftiru li ru'yati, dan berhentilah kalian berpuasa, artinya tentukan awal Syawal dengan ru'yah juga, ru'yatul hilal. Fa in gumma 'alaikum, kalau tertutup hilal itu dari kalian, enggak kelihatan hilalnya, maka fa'akmilul iddah salasin, sempurnakanlah bilangan bulan itu 30 hari. Nah, kalau enggak bisa lihat hilal, ya silakan disempurnakan 30 hari. Ini patokan di dalam mewajibkan Ramadan di sini. Nah, kemudian atas siapa wajib Ramadan ini? Wajib Ramadan ini atas orang yang memiliki beberapa kriteria. Kalau lengkap ini kriteria, dia wajib puasa. Pertama, muslim, ya. Yang kedua, balik. Orang anak yang belum balik tidak wajib puasa, tapi wajib orang tuanya nyuruh anak yang belum balik ini untuk puasa. Wajib orang tuanya nyuruh, walaupun dia belum wajib. Ya, sesuai dengan dikiaskan dengan sholat, yaitu Nabi SAW bersabda, "Muru auladakum bis sholah wa hum abna'u sab'in." Perintahkan anak-anakmu, itu suruh anak-anakmu untuk sholat, ajari mereka sholat ketika umur 7 tahun. Wadribu ala tarkiha, hukum dia kalau enggak sholat, wahum abna'u ashrin, ketika sudah umur 10 tahun. Kata ulama, ini dikiaskan untuk setiap kewajiban dalam Islam. Semua kewajiban dalam Islam itu wajib orang tua menyuruh anak kalau sudah umur 7 tahun. Wajib puasa, wajib nutup aurat, ya, wajib untuk berakhlak mulia, itu mulai 7 tahun sudah diajari. Dan kalau 10 tahun meninggalkan kewajiban itu, dihukum, harus ada. Dan ini ada sir, ya, ada rahasia dalam pendidikan ini, di mana kalau tidak diindahkan aturan Nabi ini, anak itu akan tumbuh dalam keadaan nentang orang tua. Akan nentang dia, karena orang tua tidak ngikut aturan Nabi dalam mendidik anak. Puasa pun sama. Nah, kemudian yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Perempuan yang sedang haid atau nifas nggak boleh dia berpuasa, ya, tidak boleh dia berpuasa. Kalau tengah-tengah puasa dia mengalami haid, maka wajib dia niat membatalkan. Tidak perlu dia langsung makan minum, nggak wajib. Tapi cukup di hatinya niat membatalkan. Tapi kalau kebalikannya, tengah-tengah siang Ramadan, tahu-tahu haidnya selesai, dia suci di tengah-tengah Ramadan, maka sunnah imsak, sunnah nggak makan minum sampai maghrib, sunnah, nggak wajib, karena dia nggak puasa dari pagi.
sunnah. Kemudian yang keempat ya adalah berakal. Orang yang gila tidak wajib untuk berpuasa. Terus yang kelima, sehat. Orang sakit yang sekiranya sakitnya itu menyebabkan tambah parah kalau dia puasa, atau membahayakan nyawanya kalau dia berpuasa, maka boleh dia nggak berpuasa karena sakit itu. Contoh seumpama emah, ya. Jadi kalau nggak makan bisa tambah parah, silahkan makan. Ya. Tapi kalau cuman sakit keseleo aja, ya nggak ada sangkut pautnya dengan makan. Jadi tetap wajib puasa itu yang keseleo itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah al-iqamah, bermukim. Orang yang dia musafir itu orang yang bepergian ya, yang dibolehkan qashar, bukan sembarang musafir. Musafir yang dibolehkan qashar. Apa itu? Syaratnya ada. Pertama, safarnya bukan maksiat. Kalau safar rangka maksiat nggak dibolehkan untuk dia qashar, berarti tetap wajib puasa. Yang kedua, safarnya itu harus 2 marhalah. Jarak yang dia tempuh itu ya, kota yang dia tuju jaraknya 82 km. Itu harus dipastikan. Kemudian yang ketiga, harus jelas, tujuan jelas. Kalau cuman keliling-keliling ngabisin bensin aja, tidak boleh untuk dia membatalkan puasa. Karena nggak ada tujuan jelas dia dalam keliling itu. Kemudian syarat yang selanjutnya kuat puasa. Ya, kuat puasa. Orang yang dia tidak kuat, nggak kuat puasa, maka hukumnya tidak apa-apa dia membatalkan. Silahkan. Nah, cuman tadi ya, ini nggak kuatnya karena memang fisiknya. Tapi kalau penyebab lain, contoh karena kerja. Saya ini kalau kerja nggak kuat puasa, cari kerja yang Anda kuat puasa. Jadi nggak boleh beralasan kerja nggak puasa, itu nggak boleh. Ya, sama orang kerja alasan nggak sholat nggak boleh. Jangan sampai kerja itu mencegah dia untuk nggak berpuasa karena Ramadan ini. Cari kerja yang sekiranya tetap dia bisa puasa. Itu banyak contohnya. Ya. Istilahnya jaga toko, atau mungkin bikin takjil, atau mungkin bikin apa yang sekiranya itu tidak membuat dia keletihan sehingga menjadikan dia alasan gak puasa. Kalau seseorang itu di bulan Ramadan aja gak puasa karena kerja, dipastikan selain Ramadan tidak akan bisa mengqadha dia. Dipastikan selain Ramadan nggak bisa mengqadha dia. Kenapa? Karena di waktu yang sakral saja dia nggak bisa meninggalkan kerja, apalagi di luar itu. Sehingga nggak mungkin bisa mengqadha. Ya. Seumpama ini nggak ada lagi duit saya, nafkah sehari-hari nggak ada lagi, dan nggak bisa saya kerja kecuali kerja kasar ini, yang sekiranya itu menjadikan dia harus nggak berpuasa, maka wajib diganti malam hari. Kerjanya dia harus diganti malam hari, nggak boleh dikerja waktu puasa. Nggak ada alasan lagi ya. Jadi nggak ada alasan karena kerja itu dia nggak berpuasa, nggak ada alasan. Apalagi urusan lomba, ya urusan lomba Ramadan. Kemudian alasan itu nggak berpuasa, lah nggak boleh. Tinggalkan lomba itu, ya, dan Anda utamakan aturan Allah daripada aturan manusia. Yang ngatur lomba di Ramadan ini perlu ditegur. Kok bisa di bulan yang suci ini dia bikin lomba yang bikin orang atletnya itu nggak berpuasa? Jangan. Ya, berarti nyepelekan hukum Allah seperti ini. Nah, ini kalau sudah syarat-syarat itu lengkap, maka orang itu wajib berpuasa. Sehingga dalam hal ini ada orang-orang yang dia tidak wajib puasa.
Artinya nggak wajib puasa di sini kalau dia makan minum di siang Ramadan tidak dosa. Seperti perempuan yang sedang haid atau apa namanya nifas, tidak apa-apa. Atau orang sakit, silahkan namanya juga tidak apa dia tidak wajib. Musafir silahkan makan. Ya. Nah, tapi kalau orang itu wajib puasa, cuma dia nggak puasa. Nah ini, orang itu wajib puasa tapi dia nggak puasa. Ini ada dua modelnya. Pertama ada yang berdosa, yang kedua nggak berdosa. Contoh yang berdosa itu siapa? Orang yang sengaja nggak puasa. Sengaja dia menentang hukum Allah Ta'ala. Nggak mau puasa Ramadan. Yang seperti ini dosa besar. Ya. Bahkan haram orang yang membantu dia dalam hal tersebut. Membantu dia, contoh menyediakan buka warung siap saji. Nah, untuk yang nggak berpuasa, ini haram dia. Ya, duitnya nggak halal. Kenapa? Karena membantu orang maksiat. Ini untuk musafir, Ustaz. Apakah Anda pastikan dia musafir? Apakah sudah Anda pastikan dia musafir? Nah, ini penting dalam hal ini, ya. Sehingga hati-hati yang buka warung siap saji siang Ramadan, hati-hati. Karena dia masuk membantu maksiatnya orang. Ini orang kafir sumpah. Yang saya tulisin warung khusus non muslim. Sumpah ini. Tetap nggak boleh. Kenapa? Karena kewajiban puasa bukan cuma untuk muslim. Ibadah itu diwajibkan setiap manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka ibadah kepadaku. Di sini semua mau muslim non muslim wajib melaksanakan aturan syariat. Bedanya kalau non muslim tidak sah dia. Kenapa? Karena syarat Islamnya nggak ada. Tapi di akhirat tetap mereka dapat siksaan karena nggak sholat. Jadi jangan kira orang kafir itu tidak disiksa karena nggak sholat, disiksa karena nggak sholat, karena nggak puasa Ramadan disiksa. Di samping dia selamanya di sana. Disiksa karena zina, disiksa karena minum khamr, disiksa. Dalilnya Allah Ta'ala berfirman, ketika orang-orang kafir masuk neraka Saqar, malaikat mengatakan, "Ma salakakum fi Saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kami dulu di dunia enggak pernah sholat. Ini orang kafir. Berarti apa? Di sini orang kafir pun kena siksaan karena enggak sholat. Orang kafir pun kena siksaan karena makan haram. Makan lahmat daging anjing atau bangkai. Kena siksaan mereka. Dari sini hukum menjual daging babi, mama, anjing ke orang non muslim tetap haram. Duit yang haram. Karena untuk mereka pun nggak boleh. Nah, paham di sini perlu dipahami, ya. Sehingga nggak ada alasan orang membuka warung siap saji di rumah. Nah, kemudian untuk orang yang dia nggak berpuasa sengaja, padahal dia wajib. Itu pertama dia dosa besar. Yang kedua, puasa dia di hari itu wajib diqadha di setelah Syawal, setelah Idul Adha, setelah Ramadan. Yang ketiga, dia wajib imsak. Enggak boleh makan, minum, hubungan sampai adzan maghrib. Jadi bukan berarti gara-gara dia sengaja enggak puasa boleh makan. Dia makan tambah dosa. Makan lagi tambah dosa lagi terus. Nah, ini untuk orang yang sengaja nggak puasa. Yang kedua, orang yang dia nggak berpuasa tapi nggak dosa. Nah, siapa itu? Contoh, orang yang lupa niat malam hari. Dia lupa niat, padahal niat puasa itu setiap malam, ya, mulai adzan maghrib sampai sebelum adzan subuh. Dia lupa niat. Tahu-tahu adzan subuh ingat, ya Allah, belum niat saya.
maka di sini dia nggak dosa, lupa, namanya lupa. Tapi konsekuensinya ada. Pertama, batal puasa hari itu. Yang kedua, wajib dia qadha hari tersebut setelah Ramadan. Yang ketiga, wajib imsak. Nggak boleh makan, minum, hubungan, apapun yang dilarang bagi yang berpuasa, nggak boleh bagi dia sampai adzan maghrib. Jadi jangan jadikan alasan gara-gara lupa niat, pagi bikin kopi. Nggak boleh, karena Ramadan, Pak, bukan qadha. Kalau qadha, silahkan, batal, ini akan minum. Ini Ramadan masalahnya. Ya. Yang kedua, contohnya lagi, orang yang menganggap masih malam. Tahu-tahu sudah adzan. Nah ini. Contoh dia anggap ini masih belum adzan ini. Nah, minum dia. Tahu-tahu dengar qomat di musola, dengar qomat. Berarti sudah dari tadi adzannya. Batal puasa dia, wajib dia qadha, wajib imsak, enggak makan minum sampai adzan maghrib. Contoh yang ketiga, orang yang menyangka sudah maghrib padahal belum. Nah, orang mengira sudah maghrib padahal belum, ya. Ada adzan, langsung dia minum. Pengen ngamalkan mempercepat berbuka. Tahu-tahu ringtone HP teman berbunyi. Bunyi adzan. Allah, kurang 5 menit adzan. Wajib dia imsak sampai adzan benar. Nggak boleh, sudah terlanjur nggak boleh, harus dia tahan. Dan puasanya batal hari itu, wajib dia qadha. Nah, adapun sebagian yang dikerjakan orang-orang ketika dengar adzan langsung buru-buru ke dapur minum, ini batal. Ada sebagian orang itu, kalau sudah dengar adzan langsung buru-buru ke dapur minum. Alasannya selama adzan belum selesai, berarti masih boleh makan minum. Nggak boleh. Ini fatwa siapa yang ngomong gitu? Kalau sudah adzan itu tanda fajar shadiq. Fajar shadiq itulah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Makan minumlah kalian sampai menjadi jelas antara benang putih dengan benang hitam. Dijelaskan apa benang putih itu? Minal fajar, fajar shadiq. Fajar shadiq itu tandanya dari mana? Kita nggak bisa lihat di ufuk timur fajar shadiq. Cukup dengar adzan selesai sudah. Jadi fajar shadiq. Patokannya di situ. Kalau sudah adzan selesai. Karena itulah ada tarhim, imsak. Waktu imsak itu kita disunahkan untuk nggak makan minum. Kenapa? Sudah dekat fajar shadiq. Sunnah, nggak wajib ya. Sunnah untuk kita menahan nggak makan minum kalau sudah imsak. Kenapa? Khawatir pas masih ada minuman di mulut, adzan ketelan, batal, wajib imsak, wajib qadha. Ya. Nah itu diantara yang perlu dipahami. Nah kemudian diantara yang perlu dibahas adalah rukun daripada puasa. Rukun puasa ini ada 2, nggak banyak. Yang pertama itu adalah berniat. Nah, niat puasa wajib dengan puasa sunnah itu ada perbedaan. Pertama, niat puasa wajib itu dari adzan maghrib. Jadi Anda boleh ya, adzan maghrib Anda berbuka langsung niat nawaitu shoma ghadin, boleh. Karena sudah masuk. Tidak apa-apa makan minum habis itu tidak masalah. Makan minum setelah niat tidak merusak niat, tidak masalah. Ya, sampai kapan itu? Sampai sebelum adzan subuh. Itu kalau puasa wajib. Puasa wajib ini nggak harus Ramadan. Ada qadha, ada puasa kafarah, ada puasa nadar, ya. Itu puasa-puasa wajib. Nah, kalau puasa sunnah itu mulai adzan maghrib sampai sebelum adzan zuhur. Nah, sampai sebelum adzan zuhur. Jadi jam 10 pagi boleh Anda niat puasa Senin Kemis boleh. Tapi dengan syarat
mulai adzan subuh nggak makan minum. Mulai adzan subuh itu Anda tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi tidak masalah, ya. Jam 10 baru niat tidak apa-apa. Kalau puasa sunnah, kalau puasa wajib nggak boleh. Yang kedua, perbedaan puasa wajib, niat puasa wajib dan puasa sunnah. Kalau puasa wajib, ya, itu bisa digabung. Nah, nggak bisa digabung dengan wajib yang lain. Nggak boleh orang saya niat puasa nadar sekaligus qodho satu hari aja, qodho plus nadar, nggak bisa. Atau dia pernah bersumpah, ya, kemudian dia melanggar sumpahnya, itu kan diantara kafarohnya itu berpuasa 3 hari wajib. Nah, dia niat puasa kafaroh dan sekaligus plus puasa qodho, nggak boleh, harus salat satu-satu. Kalau puasa sunnah enggak. Puasa sunnah boleh menggabungkan 2 niat atau 3 niat di dalam 1 hari. Contoh puasa Arafah bertepatan dengan hari Kamis. Anda boleh nawaitu shoma ghadin, shoma sunnah Arafah dan sunnah yaumul khamis, boleh. Tidak apa-apa. Ya. Nah, itu di dalam patokannya. Nah, kemudian niat ini harus dihadirkan di hati. Tidak cukup hanya dengan sahur. Tadi saya sahur, tapi belum niat, ya berarti nggak sah. Karena sahur itu bukan niat. Sahur itu bukan niat. Jadi niat itu harus dihadirkan di hati. Dan disebutkan kalau niat sholat puasa wajib itu disebutkan jenisnya. Jenisnya apa? Ramadan, apa qodho, apa nadar, sebutkan. Kalau cuman saya niat puasa wajib besok, nggak sah. Harus jelaskan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian adapun niat di awal Ramadan sebulan penuh, ya, itu hanya sah untuk hari pertama. Memang dalam mazhab Imam Malik boleh berniat itu di awal Ramadan, niat sebulan full boleh, dan cukup, nggak perlu niat lagi malam-malam selanjutnya. Tapi ini mazhab Maliki. Menurut Syafi'i nggak boleh, harus tiap malam berniat. Kenapa? Karena setiap hari itu ibadah khusus, tidak ada kaitannya dengan sebelumnya dan sesudahnya. Tapi ada faedah, disunahkan kita itu di awal Ramadan berniat sebulan penuh. Ya, berniat. Apa tujuannya? Sekiranya kalau tengah-tengah Ramadan dia wafat, maka dia mendapat pahala sebulan penuh puasa Ramadan. Nah, itu faedahnya. Nah, kemudian yang kedua daripada rukun puasa adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Dari terbit fajar shodiq sampai terbenam matahari. Menahan diri. Dua ini aja sudah. Niat sama menahan diri. Nah, untuk yang kedua ini perlu penjabaran, yaitu masalah al-mubtilat, hal-hal yang membatalkan. Membatalkan ini sangat penting, karena sebagian orang nggak tahu yang membatalkan, dikira cuma makan minum aja, padahal banyak. Ya. Membatalkan ini ulama membagi dua. Ada yang membatalkan pahalanya, puasanya sah tapi pahalanya batal. Ya, puasanya sah tapi pahalanya batal. Seperti apa? Disebut dalam suatu hadis, Nabi SAW bersabda, khamsun yufatirna shaim. Ada 5 perkara yang menjadikan orang puasa itu batal puasanya, kata Nabi. Khamsun yufatirna shaim. Ini kata ulama bukan batal puasa, tapi batal pahala. Pahalanya habis, nggak tersisa. Apa? Pertama, kadhib. Al-kadhib, berbohong. Berbohong ini mengucapkan sesuatu nggak sesuai kenyataan. Mau itu bercanda atau serius, ya. Kalau sudah berbohong ini dosa. Bahkan Nabi bersabda, al-mu'min la yakdzib. Orang beriman itu tidak mungkin berbohong. Sehingga Nabi menyebutkan di antara sifat munafik itu pembohong.
Nah, orang yang puasa, tengah-tengah puasa dia berbohong, ini menghabiskan pahala, habis pahalanya. Yang ada cuman lapar haus saja. Jadi hati-hati. Cara untuk menjauhi bohong ini, kurangin kumpul orang. Jadi kalau pas Ramadan itu kurangin kumpul orang. Yang nggak perlu nggak usah kumpul. Karena biasanya kalau sudah ngomong banyak, ada bumbunya. Bumbunya ini kadang-kadang melebih-lebihkan, bohong lagi macam-macam. Yang kedua al-ghibah. Ghibah itu membicarakan aib orang. Kalau dia dengar, dia marah. Ini dalam keadaan orang itu nggak dengar, nggak ada, nggak hadir dia. Dan ghibah ini termasuk daripada dosa yang berat. Bahkan sebagian ulama mengatakan masuk dosa besar. Karena dalam Al-Quran ada ancaman, Allah berfirman, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha." Janganlah kalian menggibah sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah seorang dari kalian senang memakan bangkai saudaranya padahal dia pasti tidak senang? Artinya hakikat ghibah itu ya makan bangkai teman yang Anda omongin itu. Imam Hasan Basri mengatakan, "Sumpama aku pengen ghibah, aku yang ghibah ibuku." Kenapa? Karena yang lebih berhak pahala aku ya ibuku ini. Artinya orang yang menggibah dia mensedekahkan pahala dia ke orang yang dia ghibah itu. Yang disebutkan ketika di hari akhir nanti itu ada orang yang orangnya amalannya biasa tapi derajatnya tinggi. Alasannya kenapa? Karena yang digibahi dia banyak. Sehingga banyak orang ngasih pahala dia sampai dia ini mendapat derajat tinggi gara-gara digibah sekampung. Ya. Cara menjauhi gibah yaitu tadi kurangin berkedip, kurangin sosmed, ya. Nah, itu menjauhkan kita daripada gibah. Nah, kemudian yang ketiga daripada perkara yang membatalkan pahala puasa adalah an-namimah, adu domba. Ya, ngompori sini biar benci dengan sini. Itu kalau dikerjakan orang yang berpuasa sudah dapat dosa dia, puasanya nggak ada pahala. Puasanya nggak ada pahala. Nabi bersabda, la yadkhul jannah qattat. Tidak akan masuk surga orang yang senang atau sering adu domba, nggak akan masuk surga. Yang keempat adalah an-nadhur bisyahwah, melihat sesuatu yang haram, baik dengan syahwat atau enggak dengan syahwat, ya. Sehingga kurangin melihat hal-hal yang menyebabkan Anda membatal pahala puasanya, ya. Karena puasa itu bukan cuma menahan makan minum, tapi menahan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dan yang kelima adalah al-yaminul ghumus, sumpah palsu. Ya, sumpah palsu itu sama dengan bohong, tapi lebih berat, dosanya besar kalau sumpah palsu itu. Termasuk juga kesaksian palsu. Palsu. Ya. Mungkin itu sedikit dari kita, ya, daripada pembahasan tentang hal-hal yang membatalkan pahala. Insya Allah yang akan datang, kalau ada kesempatan kita membahas tentang apa saja yang membatalkan puasa itu, ya, dengan lebih detail. Mungkin untuk minggu depan bagi yang bertanya bisa Anda tulis, ya, Anda taruh di meja sini untuk kita bahas. Karena memang fikih itu tidak hanya masalah yang disampaikan. Bisa jadi tiap individu punya masalah sendiri-sendiri tentang puasa. Sehingga kita ketika menghadapi Ramadan nanti dalam keadaan sudah mengerti akan seluk-beluk puasa dan bisa menjadi puasa dengan baik, benar, sesuai anjuran Allah dan Rasulnya. Al-Fatihah bina ya Allah yufirud dhunub, yusrul uyub, yusrul qulub, tahhirul qulub, wa nusul ahwal wal aqwal wal af'al bijahid wa nabilan sayyidina Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا ربي وفقنا وفقهم بما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وأخل أنبياء لما نهضى بالخير وفق كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وخير بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.